Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai startup Greenoponic. Next. Eh, Begitu juga startup kami dibangun oleh pertama ada saya sendiri Sandi Yusuf Sinaga sebagai CEO, lalu ada Messi Arahma Iskandar sebagai CFO, lalu ada Muhammad Awalizan Ahda sebagai CTO, lalu ada Muhammad Ihsan Apriliano sebagai CMO, dan Kevin Jericho sebagai WP penjualan. Lalu terakhir Noverson sebagai COO. Ya, selanjutnya boleh dijelaskan oleh Walisan. Ya, pada presentasi kali ini, kelompok kita akan membahas yang pertama ada penjelasan greenoponic, yang kedua latar belakang, yang ketiga model bisnis kanvas, yang keempat riset pasar dan kompetitor, yang kelima BPNM, yang keenam logo perusahaan, dan yang terakhir ada mock-up aplikasi. Nama perusahaan startup kami adalah Greenoponic. Greenoponic adalah sebuah startup yang bergerak di bidang tanaman hidroponik yang menyediakan sayuran-sayuran segar, bibit, alat-alat hidroponik, dan juga jasa pembuatan hidroponik, serta pelatihannya juga. Latar belakang. Banyak masyarakat yang kekurangan lahan dalam menanam sayuran dan tanaman lainnya. Sehingga startup kami hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Kami menawarkan alat-alat untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik, bibit, dan juga sayuran segar hasil dari mitra kami yang sudah kami beri pelatihan. Selain itu, tanaman hidroponik juga tidak memerlukan lahan yang luas serta air yang banyak, sehingga daerah-daerah yang kesulitan lahan dan juga air dapat menerapkannya. Selanjutnya ada model bisnis. Perusahaan kami memiliki model bisnis marketplace customer to customer atau C to C yang menghubungkan antara petani dan pembeli. Kami hadir untuk dapat menjembatani antara petani yang ingin menjual hasilnya dengan pembeli yang ingin membeli sayuran segar. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Meisya Rahma. Baik, saya akan menjelaskan terkait model bisnis kanvasnya. Yang pertama, key partners, yang terdiri dari petani hidroponik pembuat packaging. Kemudian ada key activity yang terdiri dari pengembangan aplikasi, pengecekan kualitas, marketing, dan mencari partnership. Kemudian ada values proportion. Yang pertama ada bibit kualitas unggul, kemudian yang kedua ada sayuran bebas pestisida, yang ketiga menyediakan berbagai alat tanam, yang keempat memiliki banyak mitra, yang kelima menyediakan sertifikasi, dan yang terakhir packaging yang baik. Kemudian ada key resources. Yang pertama ada tenaga, yang kedua ada marketing, yang ketiga ada back end dan front end, yang keempat ada tim pengecekan produk alat, dan ada PC dan alat transportasi. Kemudian ada customer segments yang terdiri dari ibu rumah tangga dan petani hidroponik. Kemudian ada channels. Yang pertama ada marketplace dan sosial media. Kemudian ada cost structure. Yang pertama ada pengembangan aplikasi, yang kedua ada pembelian packaging, yang ketiga ada pembuatan modul, yang keempat ada listrik, yang terakhir ada pajak. Kemudian yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama adalah penjualan alat tanam hidroponik, yang kedua ada dividen penjualan sayur, yang ketiga penjualan packaging, dan kemudian yang terakhir ada iklan. Kemudian ini adalah riset pasar. Seperti yang sudah dikutip oleh Sindonews, lahan pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pembangunan perumahan dan perusahaan. Hal ini menjadi penyebab utama komoditi pertanian semakin langka, ujar Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Pusat, Siswono Yudo
Husodo saat melantik kepengurusan HKTI Kendal, Sabtu 28 September 2013. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah memperluas lahan pertanian, jelasnya. Karena masalah kekurangan lahan tersebut, kami hadir untuk memberikan solusi dalam menanam tanaman dengan cara hidroponik. Selain dapat dilakukan di lahan yang sempit, menanam dengan cara ini juga hanya menggunakan sedikit air. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ihsan. Untuk sayuran yang dihasilkan nanti oleh mitra kami bisa dijual belikan melalui aplikasi yang kami buat. Jika mereka sudah mendaftarkan usaha mereka dan tim kami sudah mengecek apakah sayuran yang mereka tanam bebas pestisida, baru mereka bisa langsung memasarkan sayuran hidroponik mereka. Sistem hidroponik dapat menghemat penggunaan air, yaitu dapat menghemat sampai 10 kali dari jumlah air yang digunakan pada sistem konvensional. Pada sistem pertanian atau perkebunan tradisional, air yang digunakan untuk penyiraman atau irigasi akan begitu saja, sehingga perlu dilakukan pengairan yang teratur. Berbeda dengan sistem hidroponik yang menggunakan sistem aliran tertutup, artinya pasokan air akan disimpan dalam sebuah wadah dan tidak akan hilang. Walaupun demikian, cara penghematan air dari sistem hidroponik tetap dipelajari agar penggunaan air lebih hemat, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Berikut ada beberapa cara dalam menghemat air dalam sistem pertanian hidroponik. Yang pertama ada menampung air hujan, yang kedua ada memanfaatkan uap tanaman, dan yang terakhir mengolah air limbah rumah tangga. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya ada riset kompetitor, di mana yang akan menjadi kompetitor kami itu yang pertama ada TaniHub. TaniHub adalah sebuah startup yang bergerak dalam bidang pertanian, yang melayani pembelian sayur dan kebutuhan dapur dari hasil pertanian Indonesia. Yang selanjutnya ada Sayurbox, di mana Sayurbox itu adalah startup grocery yang menyusung konsep bisnis farm to table, atau yang memungkinkan pengguna membeli sayur, buah, dan kebutuhan segar lainnya langsung dari petani dan produsen lokal. Ini adalah perbandingan antara startup kami dan kompetitor, di mana untuk yang menjual sayuran organik hanya Greenoponic dan Sayurbox saja. TaniHub tidak menjual sayuran organik. Lalu selanjutnya untuk pengecekan kualitas produk, ketika startup melakukan pengecekan kualitas produk. Dan untuk dapat diakses di semua OS juga, ketika startup dapat diakses di semua OS. Lalu untuk metode pembayaran lengkap, hanya Greenoponic dan TaniHub saja yang menyediakan pembayaran lengkap. Untuk Sayurbox tidak. Begitu juga untuk menyediakan pelatihan, hanya Greenoponic dan TaniHub saja. Sayurbox tidak menyediakan pelatihan. Selanjutnya adalah Business Process Modeling Notation atau BPMN. Ya, selanjutnya ada BPMN tentang pembelian akan dijelaskan oleh Awalizan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada BPMN tentang pembelian. Di sini ada start event yang menandakan proses bisnis dimulai. Yang pertama, customer melakukan login. Setelah itu sistem akan mengecek info tentang login tersebut, apakah valid atau tidak. Jika tidak, customer diminta untuk login kembali. Dan jika iya, sistem akan menampilkan menu beranda. Setelah itu, customer akan memilih menu belanja. Setelah itu, sistem akan menampilkan produk-produk yang berada di aplikasi tersebut. Setelah menampilkan produk, si customer akan mencari produk yang mereka inginkan dan yang ingin mereka beli. Setelah itu dilanjutkan dengan sistem menampilkan produk yang dicari. Dan apakah produk tersebut ada dan tidak. Jika tidak ada, customer diminta untuk mencari kembali. Dan jika ada, dilanjutkan ke customer memasukkan barang yang dicari ke keranjang belanja. Setelah itu, customer diminta memilih metode pembayaran
Lalu memilih pembayaran tunai atau non-tunai. Jika pembayaran tunai, jika pembayaran non-tunai, customer diminta melakukan pembayaran, lalu seller akan langsung melakukan packing. Jika pembayaran tunai, si seller akan langsung melakukan packing. Setelah itu seller melakukan pengiriman. Dilanjut jika barang sudah diterima oleh customer, dicek apakah pembayarannya COD atau tunai, COD atau non-tunai. Jika non-tunai, seller diminta untuk melakukan pembayaran dan proses bisnis selesai. Ya, selanjutnya di sini ada BPMN tentang penjualan yang akan dijelaskan oleh Noverson. Silakan Noverson. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan BPNM yang tentang bagian penjualan. Nah, jadi di sini dimulai dari seller, di mana seller melakukan login. Nah, setelah seller melakukan login, sistem akan mengecek info login yang dilakukan oleh seller tersebut. Nah, jika datanya tidak sesuai, maka seller harus melakukan login kembali. Kemudian sistem akan mengecek info login. Jika datanya sesuai, maka selanjutnya sistem akan menampilkan menu beranda. Kemudian selanjutnya, seller akan memilih menu jual yang ada. Kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan menu home seller. Selanjutnya, seller akan melakukan add, delete, dan update produk yang ada. Selanjutnya, seller juga akan mengajukan pengecekan kualitas produk. Nah, selanjutnya sistem akan memeriksa apakah pengajuannya diterima atau tidak. Jika pengajuannya tidak diterima, maka akan kembali lagi menuju ke tahap di mana seller melakukan add, delete, dan update produk. Kemudian kembali lagi ke mengajukan pengecekan kualitas produk. Nah, jika pengajuannya diterima, maka selanjutnya tim pengecekan akan melakukan pengecekan kualitas. Jika tidak lolos uji kualitas, maka kembali ke proses melakukan add, delete, dan update produk. Jika lolos uji kualitas, maka selanjutnya tim pengecekan akan menerbitkan surat lolos uji kualitas produk. Selanjutnya, sistem akan memberikan respon dengan menambahkan produk ke toko aplikasi. Selanjutnya, seller akan mengecek produk aplikasi. Nah, dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menerima permintaan pembelian dari customer jika ada customer yang melakukan pembelian. Nah, selanjutnya sistem akan merespon kembali dengan mengirim permintaan pembelian dari customer menuju ke seller. Selanjutnya, seller akan menerima permintaan tersebut. Kemudian seller akan memprosesnya dengan melakukan packaging, lalu melakukan pengiriman barang kepada customer. Selanjutnya, sistem akan melakukan pengiriman uang. Nah, setelah selesai, maka customer akan menerima hasil penjualan tersebut. Begitu pula dengan seller. Dan selesai. Itu adalah bagian yang penjualan. Ya, selanjutnya ini ada BPMN untuk pelatihan. Silakan dilanjutkan, Noverson. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang bagian BPMN, bagian yang pelatihan. Nah, bagian pelatihan ini itu dibagi oleh user dan sistem. Pertama, mulai user akan melakukan login, sama seperti sebelumnya. Kemudian sistem akan mengecek info login tersebut. Jika data tidak sesuai, maka user harus melakukan login kembali. Jika datanya sudah sesuai, maka sistem akan merespon dengan menampilkan menu beranda. Selanjutnya, user akan memilih menu pelatihan. Sistem akan merespon dengan menampilkan course pelatihan. Kemudian user akan memilih course pelatihan tersebut. Kemudian user akan melakukan pembelajaran mandiri. Setelah user merasa yakin, maka user sendiri akan mengikuti ujian sertifikasi. Jika tidak lolos ujian, maka user harus kembali melakukan pembelajaran mandiri dan mengikuti ujian sertifikasi ulang. Tapi jika lolos ujian, maka sistem akan mengirimkan sertifikat. Selanjutnya, user akan menerima sertifikat lulus uji tersebut dan proses pun selesai. Ya, selanjutnya di sini ada mockup aplikasi yang akan dijelaskan oleh Kevin Jericho. Silakan Kevin Jericho. Oke, untuk mockup aplikasi untuk halaman yang pertama ini ada mockup tampilan loading untuk pertama kali masuk ke aplikasinya. Nah, untuk foto selanjutnya ini adalah mockup ketika kita masuk di halaman login. Di sini untuk masuk ke halaman login, jadi untuk mereka yang sudah punya akun bisa langsung masukkan username atau emailnya dan kata sandinya. Kalau untuk mereka yang belum punya akun,
bisa langsung langsung tekan tombol registrasi dan masuk ke gambar ketiga ini. Gambar ketiga ini adalah halaman untuk mendaftar akun, mulai dari alamat, nama lengkap, nomor handphone, domisili, dan lain-lain. Nah, apabila itu udah dilakukan semua, kita masuk ke halaman keempat. Halaman keempat ini adalah tampilan awalnya. Jadi kita bisa beli produk atau menjual produk, dan juga untuk mendapatkan sertifikat ketika kita sudah membeli produk. Oke, untuk mockup selanjutnya yang di bawah adalah halaman utama dari aplikasi ini, dan di sini ditampilkan ada yang lagi populer sekitar minggu-minggu ini, lagi banyak apa nih yang dibeli untuk barang-barangnya, dan ada penawaran spesial juga gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah ketika kita udah membeli dan memilih nih barang yang mau kita beli apa, kita masuk ke halaman orderanku. Di sini dijelaskan lagi apa aja barang yang kita pilih dan total harganya berapa. Nah, ketika kita udah memilih barang ini, udah kita beli, kita selanjutnya masuk ke mockup. Ketika kita udah selesai beli, kita dapat sertifikat. Nah, ini adalah mockup ketika kita udah membeli dan kita untuk mendownload sertifikat, bisa dilihat di mockup halaman ini. Nah, ketika kita mau menjual barang, kita akan ditampilkan mockup seperti gambar berikut. Dari sini terlihat ada tambah produk, update produk, hapus produk, dan juga halaman toko. Nah, di sini kita untuk memasukkan apa yang mau kita jual nanti. Oke, dan yang terakhir ini adalah ketika kita mau jual barang, di sini akan ditampilkan layar seperti ini. Kita harus masukkan gambar barangnya, penjelasan barangnya, deskripsi barangnya, dan lain-lain. Lalu ketika udah beres, kita akan daftarkan untuk masukkan barang tersebut ke dalam toko kita.